Jadi sagu ini memang menjadi bagian dari kekayaan lokal hayati bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu ya. Salah satu rekam jejak sejarah secara filogenetik atau secara kata-kata ya, sejarah kata itu yang membuktikan ya bahwa orang Indonesia itu memang makanan aslinya itu adalah sagu. Pada tanggal 6 Oktober 2022, kita bisa baca di headline news ya, waktu itu di kompas.com, Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa seandainya beras makin mahal, maka kita makan sagu saja, gitu katanya ya. Jadi beliau itu menyarankan rakyat Indonesia untuk makan sagu saja. Nah, sebetulnya saya sudah dari sejak tahun 2019 ya, ketika saya menuliskan buku Nutrisi Surgawi, di salah satu bab yang sangat penting yaitu bab aban atau gandum-ganduman, itu saya menulis bahwa memang sejatinya makanan orang Indonesia itu ya dari sejak zaman dulu kala, sebelum 500 tahun yang lalu ya, ketika VOC, ketika penjajah Belanda waktu itu memperkenalkan beras akhirnya menjadi makanan pokok bangsa Indonesia, itu kita sudah makan sagu. Dan sagu itu bukan makanan yang hanya dimakan oleh orang-orang di Indonesia Timur, ya itu kan sisa-sisa sejarahnya saja. Dan sampai dengan hari ini sahabat-sahabat, saudara-saudara di Indonesia Timur, makanannya itu kan sagu ya, yang oleh mereka dibikin sebagai semacam bubur lengket gitu, namanya papeda, dimakan dengan ikan kuah kuning gitu ya, seperti itu. Tapi sesungguhnya makan sagu sebagai bahan pangan pokok harian bangsa Indonesia itu sudah dimakan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan beras sebagai makanan pokok itu baru dikenal mulai abad 9 Masehi ya. Kemudian benar-benar secara masif itu menjadi bahan pangan pokok orang Indonesia, si beras ini, baru 500 tahun yang lalu ketika VOC, ketika penjajah Belanda itu mulai masuk ke Indonesia dan kemudian pelan-pelan menguasai Indonesia. Dan sejak itu kemudian dilangsungkan tanam paksa, kemudian membabati pohon-pohon sagu dari mulai Sumatera Utara sampai ke Indonesia Timur, dan kemudian rakyat Indonesia sejak itu kemudian mengenal beras sebagai makanan pokoknya gitu ya. Jadi sebetulnya sih imbauannya Pak Mentan ini ya benar, hanya tidak benarnya itu kan dari sisi kebijakan politiknya gitu loh. Jadi ini kan gara-gara kenapa kemudian Mentan itu menyarankan kita untuk makan sagu, gara-gara beras itu memang menurut Kabulok, jumlah beras, cadangan beras nasional di gudang-gudang Bulog itu memang makin menipis. Dan bulan November, tanggal 24 November 2022, Kabulok juga udah sampaikan bahwa beliau itu minta pemerintah untuk segera mengimpor beras gitu kan dari negara-negara yang biasa Indonesia itu mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan beras nasionalnya gitu kan. Artinya memang sudah terdengar juga ya dari berbagai macam sumber yang valid bahwa Indonesia memang saat ini stok berasnya tuh sangat menipis dan diperkirakan tidak akan mampu bertahan sampai tahun 2023. Makanya sebenarnya kan soal isu rawan pangan sudah berlangsung sejak tahun 2020. Saya ingat bahwa sekitar bulan September 2020, pemerintah Presiden Jokowi itu mencanangkan food estate ya di beberapa tempat, di beberapa titik di Indonesia. Dan titik utamanya di Kalimantan Selatan, waktu itu beliau bahkan mencanangkan food estate itu dengan koordinatornya adalah Menteri Pertahanan ya. Lucu juga sih ya, kenapa bukan Menteri Pertanian ya, tapi Menteri Pertahanan. Bapak Prabowo Subianto diminta sebagai koordinator untuk menyelenggarakan ya, artinya action untuk food estate waktu itu. Dan kemudian hutan-hutan di Kalimantan Selatan waktu itu dialihfungsikan menjadi kebun singkong ya, yang sampai dengan hari ini kita belum lihat wujudnya seperti apa ya. Nah, kemudian juga diikuti dengan titik-titik food estate yang lain ya di beberapa tempat di Sulawesi, kemudian juga di Papua, pencanangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, dengan bermacam
jenis bahan pokok ya, semacam jagung, yang di Papua itu jagung, kemudian ke Sulawesi juga, lalu Kalimantan singkong gitu kan. Ya kita masih belum lihat hasilnya ya untuk menjadi cadangan bahan pangan pokok alternatif dari beras yang saat ini sudah kadung menjadi bahan pangan pokok yang dikenal oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, perkaranya kenapa saya mesti underline, kenapa saya mesti komentarin apa yang disampaikan oleh Mentan bulan Oktober 2022 itu, karena kan kok tiba-tiba aja ngomongin sagu, kenapa tiba-tiba saja bicara tentang sagu tanpa adanya kelihatan suatu grand planning gitu ya, ada suatu grand design sebenarnya untuk mengatasi rawan pangan yang sudah sebetulnya sejak tahun 2019 itu sudah disemprit ya, sudah diberikan peringatan oleh FAO, Bahan Pangan Dunia ya. Itu kan sudah sampaikan bahwa dunia itu menuju kepada rawan pangan. Karena apa? Karena isu global climate change, kemudian juga curah hujan itu memang sangat tinggi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, yang memungkinkan sawah-sawah itu puso ya atau gagal panen ya. Karena itu juga dari sejak 2019 sebelum pandemi ya, itu FAO sudah memberikan warning bahwa seluruh dunia ini akan berkemungkinan besar akan mengalami rawan pangan di mulai tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, kita sudah lihat ya selama tahun 2022 Eropa dan beberapa negara termasuk Indonesia nih yang sangat mengandalkan bahan pangan pokok yaitu gandum kan udah teriak-teriak, apalagi sejak Februari 2022 itu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina itu pemasok 90% lebih gandum yang dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Mereka itu kan gandum seperti berasnya orang Indonesia kan ya. Jadi ya mereka kelimpungan luar biasa dan akan menghadapi suatu kondisi rawan pangan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena mereka memang bukan negara yang agraris, kemudian gandum itu juga sebagai suatu produk yang impor ya, sehingga dan impornya juga dari Ukraina yang saat ini sedang berperang, jadi mereka ya ketakutan sekali akan kehilangan gandumnya. Jadi itu salah satu yang memang menjadi indikator betul-betul terjadi kondisi rawan pangan. Bahkan belum disebabkan karena benar-benar efek global climate change ya, tetapi karena perang. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Indonesia kan juga terimbas, yaitu industri mie ya, karena mie Indonesia ini kan bahan pokok sumber pokoknya itu gandumnya kan memang juga impor dari Ukraina ya. Tapi lepas dari itu saya balik lagi bicara soal beras dan sagu ini ya. Triggernya dari Pak Mentani ini gitu ya. Jadi beras ini saya kan juga melakukan penelitian tentang bahan pangan ya, karena memang domain saya adalah bidang nutritional epidemiology, dan selama 8 tahun saya melakukan penelitian tentang bahan-bahan apa sih yang menyehatkan bagi manusia sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitabullah ya, dalam kitab suci saya Al-Quran dan berbagai kitab suci yang lain yang dianut oleh agama-agama yang lain ya. Dan salah satunya ya tentu saja saya jadi mempelajari sejarah pangan dunia, termasuk sejarah pangan Indonesia. Dan hasil penelitian saya itu saya bukukan di dalam buku saya Nutrisi Surgawi yang sudah beredar luas sejak tahun 2019. Pada halaman yang penting ya, pada bab yang penting, saya membahas khusus tentang sagu. Saya katakan sagu itu adalah pahlawan lokal melawan terorisme abad 21. Terorisme apa yang saya maksud? Jadi terorisme yang saya maksud adalah penyakit tentu saja ya. Karena penyakit-penyakit yang saat ini kita kenal sebagai penyakit komorbid ya, penyakit kardiovaskuler ya, jantung pembuluh darah, stroke, hipertensi, diabetes, kemudian hiperkolesterolemia, hiperlipidemia, kemudian kanker ya, dan berbagai macam penyakit metabolik yang lain, itu adalah teroris karena mereka membunuh ya secara langsung jutaan manusia ya. Kalau teroris itu kan sekali mereka melakukan bom bunuh diri atau apa, yang meninggal itu puluhan mungkin ratusan ya. Tapi kalau diabetes sudah beraksi ya, mereka bisa membunuh berjuta-juta orang dalam 1 tahun. Tambah lagi dengan kanker, tambah lagi dengan
penyakit jantung kardiovaskuler, penyakit jantung pembuluh darah, penyakit vaskuler seperti hipertensi, stroke, ya itu pembunuh luar biasa gitu. Sehingga saya menyatakan bahwa mereka itu adalah terorisme abad 21 ya. Dan kenapa sagu saya katakan sebagai pahlawan lokal? Jadi sagu itu kan salah satu rumpun pohon palma, ya, palma-palmaan. Saudara-saudara dari sagu itu kita kenal sangat luas dan memang menjadi bagian dari kekayaan lokal hayati Indonesia, seperti kelapa, ya, kemudian pohon aren yang menghasilkan selain gula aren juga buah kolang-kaling, ya. Kemudian sagu sendiri, ya, kelapa dengan berbagai macam bentuk kelapanya, jenis kelapanya, mulai dari kelapa yang tinggi, kelapa pantai, sampai kelapa hibrida atau kelapa genja yang pendek dan berumur pendek, sudah bisa menghasilkan puluhan buah kelapa dalam satu masa dia berbuah, ya. Kemudian pohon aren, lalu sampai ke pohon kurma juga, ya, itu menjadi bagian dari keluarga besar pohon palma, dan termasuk sagu, ya. Jadi sagu itu termasuk bagian dari keluarga pohon palma. Oh ya, termasuk kelapa sawit, ya, yang menghasilkan minyak sawit, ya. Jadi sagu ini memang menjadi bagian dari kekayaan lokal hayati bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Salah satu rekam jejak sejarah secara filogenetik atau secara kata-kata, ya, sejarah kata itu yang membuktikan, ya, bahwa orang Indonesia itu memang makanan aslinya itu adalah sagu. Itu dari kata-kata orang Jawa kalau menyebutkan, saat ini kan mereka makannya nasi, ya, yang terbuat dari beras itu kan. Mereka kalau makan nasi gitu, mereka bilang, kalau orang Jawa itu bilang, aku makan sego, aku mangan sego, ya, atau aku maam sego, saya makan sego. Nah, sego itu serapan dari sagu. Artinya itu sebetulnya adalah jejak filogenetik, ya, bahwa orang Jawa pun dulu juga makanannya adalah sagu, ya. Sampai sekarang orang Jawa masih makan sagu. Dari mana di mana jejak rekamannya? Ya dari bubur, ya, bubur yang suka dimakan orang Jawa pada pagi hari itu salah satunya mereka kenal, yang mereka lestarikan adalah bubur sagu yang dibikin kecil-kecil gitu, ya. Kemudian juga sagon atau kue-kue tradisional yang terbuat dari sagu. Jadi emang masih ada jejak sejarah makanan pokoknya sagu. Lalu orang Sunda itu juga, ya, sekarang kita tahu orang Sunda makanan pokoknya adalah nasi juga, sama seperti orang Jawa dan sebagian besar orang Indonesia yang lain kan. Tetapi mereka menyebut nasinya mereka itu, ya, itu sebagai apa tuh? Sangu, ya. Kalau orang Sunda kan bilang mereka makan sangu, ya, gitu kan, sangu. Jadi kalau orang Jawa bilang makan sego, kalau orang Sunda kan makan sangu. Sangu itu filogenetik dari sagu juga. Jadi ada rekaman sejarah makanan pokoknya, ya. Mungkin juga kalau Anda semua dari berbagai macam suku itu juga mendalami bahasa-bahasa asli untuk menyatakan makan apa gitu, mungkin juga masih ada sisa. Silahkan nanti Anda informasikan kepada saya melalui komentar, ya. Sagu sebagai makanan pokok asli Indonesia itu bukan hanya saya yang bicara lah, ya. Jadi tahun 2015 itu salah satu pakar agroteknologi Indonesia, Profesor Nadirman Haska, sudah sampaikan bahwa sebetulnya bukan singkong, bukan sorghum, bukan gandum, ya, bahkan bukan beras yang menjadi makanan pokok orang Indonesia itu asli Indonesia, tetapi sagu, ya. Justru sagu. Kalau beras itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari India sebagai upeti gitu, ya, sebagai hadiah. Sekitar abad 8, abad 9 itu sebagai hadiah pertukaran kepada kerajaan-kerajaan. Jadi pedagang datang ke Nusantara atau ke Indonesia, ya. Zaman dulu kan masih kerajaan-kerajaan. Salah satu upeti sebagai cenderamata mereka itu adalah pokok-pokok beras yang kemudian setelah itu dibudidayakan di Indonesia. Tetapi sampai abad 15, sampai mulai masuknya Belanda itu, mulai masuknya VOC, waktu itu juga belum menjajah, ya, tetapi sudah menguasai, sudah bekerja sama dengan banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu, ya. Tapi mereka memperkenalkan beras itu sebagai bagian dari, sebetulnya mereka kan industri kan pikirannya, VOC pedagang itu kan, beras itu adalah
bahan karbohidrat yang sangat secara ekonomi itu memiliki nilai tinggi untuk dibuat, kemudian diolah menjadi whisky, minuman keras ya, itu yang mereka butuhkan, dan gula ya, gula kristal itu. Sehingga setelah mereka pelan-pelan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mereka memaksa untuk melakukan penanaman padi ya. Nah, kembali lagi ini supaya juga tidak menjadi polemik atau tidak menjadi pertanyaan dari banyak orang awam ya. Masa sih Dokter Tifa beras itu bukan asli Indonesia ya? Kan saya mesti diperkuat ya dengan berbagai macam referensi yang lain, termasuk para pakarnya sendiri ya kan. Di BPPT sekarang namanya BRIN itu ya, lebur menjadi BRIN itu ada 2 pakar agroteknologi yang menyatakan bahwa betul sagu itu adalah makanan pokok asli Indonesia, yaitu Profesor Nadirman Haska dan Profesor Bambang Haryanto ya. Anda bisa cek sendiri berbagai referensi yang memuat tulisan-tulisan mereka yang menyatakan bahwa sagu itu adalah makanan pokok asli Indonesia. Jadi bukan hanya eksklusif di Maluku atau Papua loh, bukan, tetapi betul-betul makanan pokok asli Indonesia. Sagu, saya ingatkan sekali lagi, itu pohon palma ya, bagian dari rumpun pohon palma, di dalamnya ada kelapa, ada aren, ada lontar, ada sawit, juga ada kurma, salak juga ya, salak juga, buah salak juga. Dan sagu itu satu keluarga besar. Kembali lagi tuh saya gini ya, jadi saya mengkritisi pernyataan dari Mentan Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi Anda kalau menyampaikan ya, Pak Mentan itu kalau menyampaikan sagu itu bukan karena nggak ada beras atau berasnya menipis ya, karena kebijakan pemerintah yang tidak selaras gitu ya. Tapi memang betul melalui suatu pengkajian yang komprehensif dan multidimensional ya. Jadi Anda harus melibatkan pakar pertanian, teknologi pertanian, kemudian penghitungannya secara ekonomi pertanian ya. Dan itu menjadi satu grand planning yang harusnya Bappenas itu kan bekerja sama-sama Mentan gitu loh. Jangan melontarkan suatu pernyataan atau gagasan itu karena spontan saja, bukan karena memang ada kajian dari para pakar gitu ya. Ya saya sendiri juga bisa dijadikan sebagai narasumber terkait dari bagaimana kandungan sagu itu ternyata jauh lebih bagus dari sisi peningkatan kualitas kesehatannya bagi orang yang mengkonsumsinya dibandingkan dengan beras putih yang selama ini menjadi konsumsi sebagian besar orang Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi potensi menimbulkan penyakit komorbid gitu kan. Jadi saya sangat mendukung dan sebetulnya diam-diam ini para peneliti Jepang ya, pemerintah Jepang itu diam-diam sudah sangat concern loh dengan penelitian ekstensif mereka terkait dengan sagu. Jangan sampai nanti kecolongan lagi loh, seperti umbi porang. Anda tahu umbi porang itu kecolongan kita itu. Jadi umbi porang itu juga salah satu bahan pangan sumber karbohidrat asli Indonesia kan, yang dikenal, yang waktu itu Jepang mengenal ketika mereka menjajah Indonesia, singkat ya, 3,5 tahun kan sebelum kita merdeka itu kita sempat dijajah Jepang. Dan salah satu temuan yang berharga yang ditemukan oleh pemerintah Jepang waktu itu dan kemudian dibawa ke Jepang itu adalah umbi porang. Lalu sekian puluh tahun ya, lebih dari 70 tahun yang lalu, diam-diam mereka melakukan pembudidayaan, melakukan penelitian terhadap umbi porang, dan luar biasa mereka menemukan kandungan nutrisi yang sangat-sangat bagus dari umbi porang ini. Kemudian juga umbi porang ini menjadi suatu olahan sumber bahan pangan yang menjadi sumber bahan pangan masa depan ini ya. Dan kita baru aja nih, orang-orang yang senang diet di Indonesia itu baru kenal olahan umbi porang yang disebut sebagai beras shirataki karena udah dikasih nama dengan bahasa Jepang, atau konyaku ya, mie konyaku atau shirataki. Konyaku tuh kayak semacam jelly gitu. Kemudian beras shirataki ya itu. Padahal itu sebenarnya adalah umbi porang asli Indonesia, tapi udah di label sama orang Jepang. Jadi kita kecolongan itu ya. Ya shirataki gitu ya. Kalau yang suka-suka diet itu kan, wah nasi shirataki. Padahal itu aslinya nasi itu terbuat dari umbi porang yang kemudian dilakukan penelitian oleh Jepang, namun dibawa ke sini teknologinya, kita kecolongan. Nah jangan sampai sagu itu juga nanti mengalami nasib yang sama tuh dengan umbi porang. Nanti dilakukan penelitian oleh para peneliti Jepang, kemudian mereka bawa tuh sagu mentah gitu ya, sagu mentah itu dalam bentuk batang-batangnya itu mentah-mentah diekspor ke Jepang,
dengan harganya pastinya sangat murah. Lalu kemudian oleh mereka kemudian diolah secara teknologi sampai jadi beras sagu, mungkin nggak ngerti bahasa Jepangnya apa, lalu kemudian mereka ekspor ke Indonesia dan diterima dengan sukacita sebagai beras Jepang yang sehat gitu. Padahal itu aslinya adalah dari sagu. Kita sekali lagi, kita ini memiliki potensi yang besar sekali untuk menjadi produsen sagu terbesar di dunia ya. Saat ini ya Indonesia itu punya lahan sagu tuh 5,5 juta hektar, 5,5 juta hektar, dan saat ini sayangnya itu tinggal terkonsentrasi di Indonesia Timur, terutama di Papua. Banget ya, padahal kan pohon sagu itu bisa tumbuh di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote loh. Jadi sekarang aja dari hutan sagu yang masih ada ya di Papua, di Indonesia Timur, di Maluku, total itu 5,5 juta hektar saja, kita sudah menguasai lebih dari 7/8 kebutuhan sagu dunia yang 6,5 juta hektar. Jadi kebutuhannya tuh segitu dari bisa dipasok oleh hutan sagunya Indonesia gitu, oleh kebun sagunya Indonesia. Apalagi kalau kita betul-betul betul-betul melakukan penanaman sagu dengan sangat intensif ya di seluruh lahan-lahan yang selama ini sudah ditinggalkan dan sudah digantikan oleh pohon-pohon yang lain, kita hutankan kembali ya. Saya juga sangat concern ya apabila sebetulnya yang dipakai untuk komoditas food estate ya, itu bukan singkong, bukan jagung ya, karena singkong dan jagung itu bukan makanan, bukan tanaman lokal hayati asli Indonesia loh. Singkong itu tanaman asli Portugis ya, kita juga dapat singkong itu, bibit singkong pertama itu dari penjajah Portugis waktu itu ya. Kita diperkenalkan singkong ya, beda ya. Kalau umbi memang beberapa umbi, termasuk umbi porang itu adalah umbi asli Indonesia. Tetapi kalau singkong tidak, jagung juga, jagung zamais ya bahasa latinnya, itu impor dari Amerika ya. Jadi bukan tanaman asli Indonesia jagung itu ya. Tanahnya Indonesia itu kan sangat luar biasa ya. Kita ini kan sangat dikaruniai dengan tanah yang luar biasa sehingga apapun sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia ya. Kita kaya sekali tanahnya dengan unsur hara, dan tanaman apapun, baik tanaman lokal hayati Indonesia maupun tanaman impor, ternyata bisa dibudidayakan di Indonesia ya, walaupun tidak semuanya akan sukses ya. Contoh saja nih, saya juga ingin didengarkan ya oleh Menteri Pertahanan, kan mumpung masih lama nih sampai tahun 2024 menjabat ya. Sebelum terlambat, karena kan udah jelas tuh penanaman singkong gagal total nih sampai tahun 2020 ya. Kenapa enggak sekarang ini dipikirkan untuk menanam pohon sagu saja? Memang hasilnya nggak akan sampai di 2 tahun ya, tapi setidaknya pohon-pohon hutan yang sudah terlanjur ditebang itu, atau bekas-bekas hutan yang kemudian jadi lahan-lahan apapun itu ya, yang udah terbengkalai gitu. Bahkan sagu ini pun juga tahan loh untuk, dan bisa loh sebagai tanaman konservasi bekas tambang ya. Kita tahu kan bekas tambang itu kan toksik ya, tanahnya tuh toksik ya, karena untuk menambang apapun ya, menambang timah, emas ya, batu bara apapun itu kan menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun ya, dan meracuni tanah. Dan sehingga pada satu waktu ketika tambang itu udah selesai digali, bahan tambangnya sudah habis, tanah itu dibiarkan begitu aja kan harus dikonservasi ya. Salah satu yang saya usulkan itu dikonservasi dengan tanaman palma. Yang paling hebat ya, kenapa kita nggak konservasinya dengan sagu saja ya, karena itu tanaman asli Indonesia. Dan beberapa peneliti termasuk dari IPB University kan juga sudah membuat suatu kajian ya, bahwa salah satu tanaman konservasi yang bisa berhasil itu adalah tanaman palma ya. Nah, kenapa nggak dialihfungsikan ya bekas-bekas tambang itu kemudian ditanami tanaman sagu yang kelak ya beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi bahan pangan pokok yang bisa dimakan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita, dan kita sudah menanamnya dari sejak sekarang. Jadi kebijakan atau grand planning ya dari bagaimana diversifikasi bahan pangan pokok di abad 21 ini kan sudah dari sejak sekarang itu segera harus sudah dikerjakan. Dan jangan
dadakan-dadakan, jangan apa ya, seakan-akan seperti tanpa kajian yang dalam gitu ya. Seakan-akan hanya suatu gagasan sesaat, tapi menghasilkan kerugian bertriliun-triliun, beratus-ratus triliun, dan akhirnya gagal total ya. Seperti penanaman singkong, kita udah was-was nih, penanaman food estate dengan singkong ini bakalan gagal. Kemudian juga jagung ya. Jagung itu siapa juga yang makan ya, padahal itu juga tidak asli Indonesia, bahkan bibitnya pun sudah transgenik ya, atau GMO. Jadi kita khawatir itu kalau memang sungguh pun bisa terjadi, bisa menghasilkan, jangan-jangan kita akan kena makanan transgenik. Kenapa nggak kita budidayakan dari sejak sekarang, menanam pohon sagu ya. Kalau himbauan saya ini tidak didengarkan pemerintah, saya mau bicara sama Anda semua aja deh, sama rakyat Indonesia ya, karena sebenarnya tanaman sagu itu kan bukan harus sebagai hutan atau sebagai kebun ya. Kita punya lahan sedikit aja, lalu kita bersama-sama dengan satu kompleks gitu, ayo kita dedikasikan lahan ini untuk menanam pohon sagu misalnya ya. Insya Allah tanaman itu akan mudah tumbuh di mana saja dan bebas hama kan. Tanaman sagu tuh bebas hama ya, karena kan yang dimakan itu kan batangnya ya, dan tidak disukai oleh hama. Dan bahkan selain batangnya bisa dimakan untuk kemudian nanti menjadi sagu dan bisa diolah menjadi beras sagu ya, itu kan akarnya juga bisa digunakan untuk mengkonservasi tanah ya, kemudian bisa menghasilkan perbaikan unsur hara di tanah. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui itu. Satu, sebagai cadangan bahan pangan pokok di masa depan yang sudah ditanam dari sekarang. Kemudian kedua, bisa akar-akar dari pohon sagu itu bisa untuk menyehatkan tanaman, bisa menyehatkan tanah yang ada, yang sakit ya, sehingga unsur hara tanah itu akan menjadi jauh lebih kaya apabila ditanamin pohon sagu ya. Jadi itu usul saya ya, dan ini usul yang berdasarkan dari kajian loh, dari rujukan ilmiah dan empirik loh ya. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan, dan mudah-mudahan akan menjadi suatu gerakan seluruh rakyat Indonesia ya, untuk kembali kita menanam sagu, dan kemudian kita belajar lagi dari resep-resep yang diberikan oleh nenek moyang kita, oleh pendahulu kita, bagaimana mengolah sagu sih gitu. Ternyata kan nggak cuma jadi bubur papeda saja loh, sagu sekarang dengan teknologi industri pertanian itu bisa dibuat menjadi beras juga, namanya beras analog ya, atau beras sagu. Sudah ada kok di pasaran, Anda cek aja di online, ada beras sagu ya. Sama dengan umbi porang, Anda tahu umbi porang itu sekarang dibuat jadi beras, harganya mahal sekali, 1 kilogramnya itu 200.000, dan itu masih sangat-sangat sedikit produksinya ya. Jadi saya usulkan dua itu ya, sagu dan umbi porang, bisa ditanam dengan lahan yang sempit, nggak perlu harus punya kebun atau ladang atau lahan yang sangat luas, enggak. Bisa menanam pohon sagu dengan umbi porang itu secara tumpang sari ya, jadi diselang-seling gitu loh. Jadi pohon sagu diselingi dengan umbi porang misalnya, atau ya nanti bisa ditambahkan lagi ya, usulan saya ini dengan tentu saja kepakaran dari para pakar agroteknologi nih. Apakah mungkin dilakukan sistem tumpang sari supaya hasilnya bisa jauh lebih banyak, dan kemudian setiap lingkungan itu bisa memanfaatkan pohon sagu dan umbi porangnya itu sebagai sumber pangan diversifikasi, sebagai sumber pangan alternatif yang jauh lebih sehat untuk kesehatan tubuh manusia dibandingkan dengan kita hanya mengandalkan beras saja gitu. Kita semua tidak bisa menanam beras, tetapi kita bisa menanam pohon sagu dan kita bisa menanam umbi porang.